Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, semangat pagi. Kali ini Bang Eres akan menjelaskan tentang statistik deskriptif menggunakan aplikasi Minitab. Jadi pastikan Anda sudah menginstal aplikasi ini. Jadi Minitab ini salah satu aplikasi statistik yang mudah untuk digunakan. Jadi langsung saja di sini ada navigator ya. Kemudian di sini ada sheet yang bisa Anda entry langsung untuk datanya. Kemudian di sini ada comment line, komen-komen yang Anda sudah lakukan. Kemudian ini history dari komen ya. Di sini untuk mengaktifkan comment line Anda bisa klik view ya. Di sini sudah ada ya comment line history sudah kita centang, artinya ini sudah aktif ya. Oke, kita langsung saja. Misalkan kita mempunyai data output tegangan dalam sebuah rangkaian listrik. Misalkan di sini saya langsung ketik ya, FV out gitu ya. Kemudian saya melakukan pengukuran sebanyak 10 kali dan harapannya output dari tegangan ini adalah 10 volt. Di sini misalkan 10,2 hasil pengukuran, 10,1, 9,8, 9,9, 10,4, 9,7, 10,1, 10, 10,2, 9,6 misalkan ya. Nah, di sini untuk melihat karakteristik dari Vout ini sendiri, mungkin beberapa ukuran statistik, misalkan rata-rata, standar deviasi, standar error mean, Anda cukup pilih menu start ya, kemudian pilih basic statistik, kemudian di sini ada display descriptive statistik. Nah, ini kita pilih. Nah, kemudian di sini Anda klik dua kali variabel C1 atau Vout ya, tik-tik gitu ya. Kemudian di sini ada menu statistik. Nah, defaultnya seperti ini. Berarti di sini nanti akan ditampilkan mean, standar error mean, standar deviasi, ada kuartil 1, median, kuartil 3, minimum, maksimum. Itu ya defaultnya. Namun kita juga bisa memilih beberapa ukuran. Di sini misalkan trimmed mean atau sum, atau ring, sum of square, skewness, kurtosis, dan seterusnya. Jadi sesuai kebutuhan Anda. Oke, kita klik OK. Berikutnya, misalkan kita ingin melihat distribusi data, kita bisa pilih menu Graphs. Nah, di sini ada 4 pilihan, histogram of data, jadi hanya histogram saja. Kemudian histogram of data with normal curve, jadi di sini ditampilkan kurva normalnya untuk membandingkan apakah sekumpulan data yang kita punya itu adalah berdistribusi normal. Kemudian di sini ada individual value plot, kemudian box plot of data. Jadi sebetulnya ini adalah representasi atau visualisasi dari sekumpulan data yang kita input gitu ya. Misalkan di sini saya memilih histogram of data dengan normal curve ya. Oke. Kemudian klik OK. Nah, di sini nanti akan muncul ada statistik deskriptif mulai dari jumlah sampel, mean, standard error mean, dan seterusnya gitu ya. Artinya di sini pun Anda ketika klik kanan, Anda bisa send to Microsoft Word atau send to Microsoft PowerPoint. Jadi sebetulnya Anda dengan leluasa bisa mengcopy paste dari tampilan ini, atau di sini langsung copy boleh ya. Copy sebagai picture juga bisa, artinya data ini bisa sebagai gambar gitu ya. Oke, artinya di sini Anda bisa menganalisa, melakukan deskripsi dari hasil statistik yang sudah diolah menggunakan Minitab. Kemudian berikutnya, Anda bisa melihat histogram untuk mengetahui distribusi sekumpulan data tersebut. Karena datanya cuma 10, di sini tidak tergambar apakah distribusi normal atau tidak ya. Yang jelas di sini ada beberapa ukuran mean dan standar deviasi serta jumlah sampel. Baik, mungkin kita coba bagaimana ketika kita mempunyai beberapa ukuran sampel yang berbeda. Oke, misalkan kita tetapkan kita punya data, misalkan ada 10 sampelnya ya, kemudian ada 20, 30, 100, dan 1000. Nanti kita bandingkan bagaimana hasilnya. Oke, untuk memudahkan kita coba bisa menggunakan calculate. Nah, calculate ini kalau kita klik menunya akan muncul seperti ini, ada kalkulator dan seterusnya. Di sini kita pilih random data. Nah, random data kemudian
kita pilih distribusi peluangnya apa. Nah, misalkan normal ya, normal. Di sini kita generate 10 dulu. Kita letakkan di kolom C2 ya. Dengan rata-rata 10, standar deviasi 0,2. Kita klik OK. Berikutnya kita calculate random data lagi untuk ukuran sampel sebanyak 20. Kita letakkan di C3. Oke. Kemudian kita calculate lagi random data normal. Ini 30, kita letakkan di C4. Oke, lagi ya. Untuk ukuran sampel 100. Nah, ini kita letakkan di C4, C5 ya. Kemudian oke. Nah, sekarang satu lagi, ketika kita mempunyai sampel sebanyak 1000. Kemudian di sini kita letakkan di C6. Oke. Nah, kita kasih title ya supaya variabelnya jelas. Di sini V10, kemudian V20, V30, V100, kemudian di sini V1000. Nah, oke ya. Di sini Anda sudah mengenerate beberapa sekumpulan data ya. Di sini historinya nampak ya, historinya nampak. Kemudian command line ini ketika kita ngetik secara manual ya, tidak pakai menu, dia otomatis keluar di situ ya. Oke, sekarang kita coba melihat statistik deskriptif dari 5 sampel ini. Kita bandingkan. Nah, pakai stat, basic statistik, display, deskriptif statistik. Di sini kita blok C2 sampai C6 ya. Kemudian kita pilih select. Nah, setelah itu kita langsung oke karena tadi statistik dan grafnya sama dengan apa yang kita lakukan sebelumnya. Oke. Nah, di sini Anda akan melihat sekumpulan statistik dari masing-masing sampel ya. Anda lihat rata-ratanya beragam tapi sebetulnya mendekati dengan nilai 10 ya, 10 volt ya. Kemudian standar error mean kalau Anda lihat di sini untuk sampel sebanyak 10, 20 sampai ke 1000 ini cenderung turun. Mengapa? Karena standar error mean itu rumusnya apa? Standar deviasi dibagi akar N. Ketika N-nya semakin besar, maka dia akan cenderung semakin kecil standar errornya. Kemudian kita lihat juga standar deviasi. Kalau kita lihat di sini standar deviasinya paling kecil berapa? Paling kecil adalah 0,1483. Di sini pada sampel sebanyak 20. Oke, saya belum menganalisa. Kemudian di sini ada nilai minimum, kemudian kuartil dan seterusnya. Di sini juga ada nilai median. Apakah kita boleh menggunakan median? Sebetulnya boleh saja ya. Ketika sekumpulan data tersebut mempunyai variabilitas yang cukup tinggi, Anda lebih baik menggunakan median. Namun ketika tadi kita sudah men-setting, mengenerate random di mana rata-rata 10 dengan standar deviasi sebanyak 0,2, maka di situ cenderung kecil ya. Jadi relatif tentunya kecil itu. Artinya Anda sebaiknya atau boleh menggunakan min. Nah, karena paling umum itu min ya kalau data hasil ukur ya. Baik, artinya sekarang ini apa yang kita lakukan? Dari 5 sampel ini, Anda akan pilih yang mana? Kira-kira sampel berapa yang akan kita pilih? Apakah 10, 20, 30, 100 atau 1000 atau berapa lagi? Nah, di sini sebetulnya tergantung pada bagaimana kita mendapatkan data itu. Ketika data itu sangat sulit kita dapatkan atau melakukan pengukurannya agak susah, maka sampel kecil mungkin bisa kita pilih. Atau mungkin membutuhkan waktu yang cukup banyak atau membutuhkan biaya harus membeli atau menyewa dan seterusnya begitu ya. Artinya disitulah menjadi pertimbangan kita untuk mengambil sampel. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di sini ada 2 ukuran yang sangat penting dalam sampel yang kita ambil ini, ada 5 macam ini. Jadi nilai min-nya juga standar deviasi. Ketika kita lihat standar deviasinya ini cenderung hampir sama ya secara kasat mata, artinya kita boleh sebetulnya memilih sampelnya sebanyak 10 atau bahkan 20 kalau dari 5
varian ini ya. Jadi ada, karena dia kita pertimbangkan apa? Standar deviasinya paling kecil. Atau kita boleh memilih 30. Jadi sebetulnya ada beberapa sumber buku mengatakan sampel minimum 30 gitu ya. Ada yang mengatakan sampel itu berdasarkan apa? Populasinya berapa sih? Nah, misalkan kalau dalam kasus ini kita melakukan pengukuran dari rangkaian listrik, itu kan sampelnya tak terbatas atau tak berhingga. Nah, cuman kita kan tidak akan melakukan sampai tak berhingga ya. Berarti kita silahkan. Jadi ini subjektif sekali ketika kita dihadapkan pada data seperti ini. Karena apa? Tadi kita mengenerate datanya mempunyai rata-rata dan standar deviasi yang relatif sama. Artinya kita bisa mengambil keputusan mengambil sampel 10 atau 20 atau 30 dan seterusnya ya. Misalkan di sini saya memilih, ya saya secara subjektif memilih yang ukuran 20. Karena apa? Pertimbangan saya adalah di sini standar deviasi paling kecil gitu ya. Nah, biasanya kita membandingkan beberapa sampel ini untuk keperluan membuat sebuah simulator ya. Misalkan kita membuat sebuah simulator sistem gitu ya. Biasanya setiap subproses itu kan mempunyai apa? Fenomena atau perilaku data yang berbeda. Jadi di situ Anda bisa melakukan pengukuran dengan mengambil sampel dari setiap subproses. Kemudian Anda uji dia punya distribusi apa. Nah, disitulah kita, jadi sebelum membuat sebuah simulator, kita melakukan pre-processing dengan menentukan sampelnya berapa sih yang representatif. Nah, itu. Sehingga nanti kita bisa membuat sebuah generating random dengan variable random tertentu sesuai dengan hasil real yang kita lakukan. Begitu ya. Kemudian kalau kita lihat histogram, histogramnya kalau datanya cuma 10, mungkin tidak terlihat dia distribusinya apa begitu ya. Kemudian yang 20 seperti ini juga. Jadi seolah-olah di sini ada dua peak ya atau dua puncak begitu ya. Kemudian yang 30 ini sebetulnya sudah menggambarkan agak normal ya atau dia cenderung normal. Kemudian yang 100 ini juga cenderung normal. Kemudian yang 1000 ini dia hampir mendekati kurva normal. Artinya apa? Semakin banyak sampel yang kita ambil, data yang kita ukur, kalau kita sajikan dalam sebuah histogram nanti akan cenderung membentuk sebuah kurva normal yang berbentuk lonceng. Begitu ya. Oke ya. Nah, berikutnya mungkin bagaimana ketika kita menyajikan beberapa kumpulan data dalam satu gambar ya. Kita bisa menggunakan graph gitu ya. Graph. Di sini kita pilih histogram ya, histogram. Kemudian di sini kita pilih ya width group. Nah, misalkan begini ya. Kita pilih width group. Artinya di sini kita tampilkan dalam satu. Nah, ini kita klik ya. Nah, langsung oke ya. Nah, di sini kita akan bisa melihat ini sebetulnya kalau kita lihat sepintas gambarnya tidak begitu jelas ya. Sebetulnya kita mempunyai keinginan untuk membandingkan bagaimana distribusi data dengan ukuran 10 sampai dengan 1000. Cuman ketika kita sajikan dalam satu gambar, ini cukup sulit untuk membuat sebuah deskripsi ya. Karena di sini yang dominan tampil adalah untuk sampel yang sebanyak 1000. Untuk yang lain ini tidak nampak karena apa? Gambarnya numpuk-numpuk. Begitu ya. Baik, itu mungkin apa yang saya jelaskan pada sesi ini. Pada intinya, pada sisi ini saya ingin mentargetkan Anda bisa menghitung statistik deskriptif menggunakan aplikasi Minitab. Termasuk bagaimana menyajikan histogram dan nanti Anda bisa mengambil atau mengcopy ke dalam Word maupun PowerPoint Anda. Baik, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.